Kita membaca Lukas pasal yang kedua, kita membaca dari ayat yang ke-8, kita membaca sampai dengan ayat yang ke-20, ayat 8 sampai 20 Lukas pasal yang kedua. Mari kita baca bergantian, saya baca yang genap, saudara menanggapi dengan yang ganjil. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kita baca bersama-sama. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi ini yang sedang berbaring di dalam palung. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahun ini mengambil judul Peace on Earth yang diambil dari Lukas pasal yang kedua. Perkataan dari para malaikat ya sebetulnya ya. Perkataan bagi para malaikat didengar oleh para gembala, lalu yang seharusnya juga didengar oleh kita semua. Tadi di drama ada satu perkataan yang ini ya, saya mengulang-ulang gitu. Gak tahu saudara tangkap fokus yang mana gitu ya. Kadang-kadang fokusnya bisa banyak gitu. Salah satunya adalah jadi suster tuh susah ya. Itu gagal fokus berarti. Ada perkataan yang diulang-ulang yaitu ini ya, saudara. Kenapa waktu kita ada masalah, waktu kita ada persoalan, kita berdoa kepada Tuhan, seperti Tuhan itu diam gitu. Ini menarik ya, saudara. Kita bicara kepada Tuhan, Tuhan diam gitu. Kita nggak mendengar suara Tuhan menjawab, atau mungkin memang Tuhan betul-betul diam gitu. Lalu terus kita expecting jawaban yang jelas gitu ya. Saya percaya salah satu kesulitan perempuan itu adalah diam ya. Salah satunya. Lalu kita terganggu kalau Tuhan itu juga diam gitu ya. Karena kita expecting kind of female-like divinity yang mungkin banyak ngomong kayak kita gitu kali ya. Banyak bicara seperti kita. Tapi saya percaya salah satu persoalan kenapa kita nggak bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas, karena kita terlalu banyak bicara kali itu ya, mungkin gitu. Karena kita sendiri nggak bisa diam gitu. Kalau kita sendiri nggak bisa diam waktu Tuhan bicara, ya nggak jelas lah suaranya gitu. Coba nggak percaya? Sekarang saudara ngomong, saya ngomongkan sama-sama nggak dengar. Saya nggak dengar saudara ngomong apa, saudara juga nggak ngerti saya ngomong apa gitu. Karena dua-duanya bicara gitu. Ada momen waktu kita berbicara, lalu ada momen kita membiarkan Tuhan yang berbicara gitu. Saya bicara di dalam pengertian ini ya, saya bukan cuma bicara hanya secara fisik, tapi ketenangan hati yang ada kaitannya dengan tema kita ya, damai sejahtera. Waktu dalam kehidupan kita nggak ada damai sejahtera, kita seperti kayak orang yang bicara terus. Mungkin kita bukan bicara pakai mulut ini gitu ya, tapi main kita, pikiran kita bicara terus gitu. Bicara terus, hati kita bicara terus, sampai waktu Tuhan bicara kita nggak bisa dengar gitu. Sampai kita sendiri kelewatan dengan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Perkataan ini memang bukan perkataan Tuhan ya, damai sejahtera. Tapi ini perkataan yang disampaikan oleh malaikat, dan kita percaya malaikat itu bukan mengatakan dari dirinya sendiri, tapi sebagai satu pesan ya yang dari Tuhan mau diberikan kepada manusia.
Bicara tentang damai, peace, kita bisa macam-macam mengerti ini ya. Istilah itu kadang-kadang nggak selalu memberikan pengertian yang benar ya. Saudara bicara tentang peace gitu. By the way tadi itu ini ya, drama emosional sekali ya. Memang seperti kayak ini sinetronnya Indonesia kan gitu. Highly emotional gitu kan. Ada satu orang Canadian ya kalau nggak salah, mungkin saudara tahu itu dia perempuan pada seri dia post pandangannya tentang Indonesia di YouTube ya. Ada yang tahu nggak saudara? Dia kasih keterangan itu Indonesia itu ciri khasnya. Kita waktu nonton kita bisa geli sendiri ya. Perspektif orang luar melihat Indonesia banyak pasnya. Saudara. Salah satu yang disoroti adalah sinetron Indonesia itu ya. Sangat khas. Kenapa? Karena di dalamnya mesti ada orang kecelakaan itu. Gak bisa gak ada. Harus ada yang lari ke jalan ketabrak itu harus. Gak boleh gak ada. Karena itu salah satu bagian yang bisa dipakai untuk mempermainkan emosi. Kalau gak ada orang mati aja kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau tangan cuma kecepit pintu kayaknya kurang dramatis gitu ya. Mesti kecepit sampai patah lah terus habis itu dan seterusnya ini saya. Permainan emosi ya. Tapi saya harap ini ya waktu kita di dalam kehidupan ya. Kita bukan cuma accessing dunia ini dari aspek emosi atau afektif saja gitu. Karena waktu kita cuma, ya memang saudara perempuan ya, pasti ada keunikan itu tersendiri gitu. Cuma poinnya adalah ini waktu kita bicara tentang peace on earth atau damai ya, jangan-jangan kita juga accessing ini, istilah ini cuma dari aspek perasaan gitu. Lalu kita jadi kecewa lagi. Peace on earth, terus kita raba-raba. Kok gak ada ya? Kok Tuhan diam gitu? Karena kita try to access Tuhan, try to access ini firman Tuhan dengan aspek perasaan saja. Saya bukan bilang perasaan nggak boleh dipakai untuk akses, bukan itu ya poin saya. Tapi perasaan saja, merely afektif. Akhirnya kita nggak kecewa gitu. Akhirnya kita kecewa karena mungkin peace atau damai sejahtera yang kita harapkan, yang kita mimpikan, yang kita bayangkan nggak sesuai dengan yang Tuhan berikan. Kita hidup di dalam satu dunia yang penuh dengan konflik, konflik whether di dalam ini makro konflik. Tapi ada skala yang lebih kecil, mungkin ya yang paling kecil ya, yang paling kecil bahkan di dalam konteks kehidupan keluarga kita, gitu. Suami, istri, seperti tadi enggak seperti tadi lah Tadi itu terlalu dramatis tadi waktu mulai drama saya langsung kepikir mudah-mudahan drama ini enggak dipentaskan di Natal lansia. Nanti bisa ada yang mengalami peace in heaven beneran. Langsung berangkat ketemu Tuhan karena mulai dengan teriakan-teriakan. Tensi saya tadi mungkin naik waktu diperiksa. Kita dari konflik yang paling gede sampai konflik yang paling kecil. Konflik yang paling sederhana. Konflik antara orang tua anak, antara suami dan istri di dalam berbagai macam grade, di dalam berbagai macam degree, di dalam berbagai macam ini ya tingkatannya gitu. Lalu siapa yang nggak mau damai di dalam keadaan seperti ini kan ya? Kita capek ya capek gitu waktu kita berada di dalam konflik itu kita benar-benar lelah, kita tired. Dan dunia ini menyediakan damai dunia ini. Yesus pernah mengatakan damai yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan oleh dunia ya. Sudah pernah tahu kan ya ayat ini kan ya. Maksudnya apa Dunia sendiri punya alternatif ya gitu. Yesus bukan bilang damai yang kuberikan ini sesuatu yang gak pernah ditawarkan oleh dunia. Bukan itu Damai yang kuberikan bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Berarti dunia punya versi tentang damai gitu. Dunia itu punya pengejarannya juga tentang damai. Dunia itu gak jelek-jelek banget sampai merayakan konflik begitu ya. Sampai so happy kalau dunia ini penuh dengan konflik. Dunia ada damainya juga untuk mengobati konflik. Kita mungkin waktu bicara tentang damai sejahtera Kristen itu lawan katanya oposisinya bukan cuma konflik tapi juga damai yang palsu gitu. Sekali lagi ya, waktu kita membicarakan damai yang dari Tuhan itu oposisinya bukan cuma konflik, perseteruan dan sebagainya, tapi juga termasuk oposisinya adalah damai yang palsu. Yang kelihatannya damai tapi sebetulnya bukan gitu. Dunia entertainment menyediakan banyak janji untuk hal itu gitu. Ya kalau tadi again dramatis ya, maksudnya ini ya cari dukun lah dan sebagainya.
Gak tahu di sini ada yang cari dukun, nggak mungkin nggak kali ya saudara. Ini loh dukunnya kita. Gak usah jauh-jauh lah gitu maksudnya. Ini juga dukun ini. Atau mungkin shopping kali saudara, atau traveling dan sebagainya gitu. Menyediakan semacam damai gitu, distraction. Yang paling celaka itu gereja, gereja. Untuk menghindari konflik di rumah, saya pergi ke gereja. Ketemu orang-orang yang sopan, ya, nggak pernah teriak-teriakin saya gitu kan ya. Tiba-tiba saya mendapatkan semacam sorga di sini, di gereja. Gitu. Tapi gereja sebagai tempat pelarian, pelarian kesulitan keluarga. Gitu. Ini ngeri sekali ya, ya mungkin sedikit lebih baik daripada pergi ke tempat-tempat yang bukan-bukan itu kan, somehow lebih kudus gitu. Tapi di hadapan Tuhan, bagaimana ya Tuhan melihat ini? Orang Farisi itu pernah ditegur waktu Yesus menghadapi kemunafikan mereka. Ya. Mereka bilang, ya kita nggak bisa lagi lah tolong orang miskin lah susah. Kenapa? Karena semua termasuk juga orang tua kita, keluarga sudah nggak bisa lagi lah. Kenapa? Karena semuanya sudah dipersembahkan tuh bait Allah. Semuanya sudah dipersembahkan tuh bait Allah. Orang-orang Farisi, Yesus bilang mereka munafik. Karena mereka melarikan diri ke bait Allah, menjauhi urusan keluarga yang nggak pernah beres di dalam hidup mereka. False peace itu, false peace mungkin yang paling bahaya kali ya, karena wilayahnya wilayah rohani sebetulnya yang dimasuki gitu. Kita mau damai yang menyeluruh ya, bukan model escaping kayak begini, bukan gitu. Itu bukan damai, bukan damai yang dibicarakan di sini, bukan. Pertama, damai dengan Tuhan sendiri pasti ya. Damai dengan Tuhan. Termasuk waktu di dalam saat-saat kita sulit mengerti Tuhan ya, atau tadi waktu kita merasa Tuhan kok diam gitu, Tuhan kayaknya kok rada benci kali ya sama saya. Tuhan kurang care dan sebagainya. Konflik itu mesti diselesaikan gitu. Ayub menyelesaikan konflik itu ya. Penulis ratapan Yeremia juga menyelesaikan konflik itu gitu. Bahkan seluruh buku diakhiri dengan pertanyaan. Ratapan ya kalau sudah baca itu. Diakhiri dengan pertanyaan yang nggak ada konklusinya, but still itu adalah usaha rekonsiliasi kan, rekonsiliasi dengan Tuhan di dalam kesulitan, nggak mengerti, kecewa, ya, perhaps sudah terlalu acu tak acu dan sebagainya, tapi tetap mencari peace itu dengan Tuhan. Memang bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mencari kita ya. Tapi kita sendiri mesti peka ya di dalam saat-saat di mana Tuhan mencari, tapi bukan inisiatifly mencari seperti yang di dalam bayangan kita, seperti kayak di dalam cerita Prodigal Son, anak bungsu itu ya. Apa cerita itu jadi kurang reform ya? Sudah tahu ya cerita itu kan ya? Ayahnya kan sekedar menunggu gitu. Apakah ini jadi salah di dalam cerita ini? Kok jadi anak bungsunya yang balik mencari ayahnya, bukan ayahnya yang mencari siapa ini? Anak bungsunya gitu. Tetap. Anyway, kita punya parable di atas yang dua cerita yang betul-betul menyatakan inisiasi mencari kan ya, itu koin yang hilang dicari oleh pemiliknya. Lalu terus kemudian sebelumnya lagi domba yang hilang juga dicari oleh gembalanya gitu. Tapi waktu kita masuk dalam bagian yang ketiga, ada saat di mana Tuhan seperti diam memang. Seperti nggak mencari gitu, seperti nggak peduli. Seperti kita yang mesti mencari dia gitu. Tapi sebenarnya dia menunggu, dia menunggu. Dia bukan acuh tak acuh, dia bukan terus kaget waktu anak bungsu itu balik. Loh, kok lu tiba-tiba balik? Oh tidak, nggak ada cerita itu. Yang kita baca adalah bapaknya itu menunggu. Saya benari menunggu, Hari ini menunggu dia nggak balik, besok tunggu lagi nggak balik lagi. Saudara pernah nggak ya kayak begini ya? Tunggu nggak balik. Itu sakit luar biasa loh, Sakitnya luar biasa itu menunggu seperti itu. Mendingan gak usah tunggu. Ntar kalau balik ya dia muncul sendiri gitu kan ya. Ini apa kita di dalam ego kita. Tapi Tuhan bukan begitu. Kelihatan seperti agak pasif. Tapi ada saat-saat di mana memang kita yang masih mengejar Tuhan. Bukan Tuhan yang mengejar kita. Bukan karena dia tidak lagi mencari kita. Tapi ada bagian yang kita porak-porandakan di dalam kehidupan yang kita sendiri juga mesti bereskan. Jangan masuk ke dalam
pasifisme yang kacau, terus habis itu kita bikin berantakan, suruh Tuhan beresin semua. Itu mirip seperti kayak anak kecil, kita punya anak mainan, giliran beresin suruh orang tua ya beresin gitu. Terus ya yang main tadi bareng-bareng, giliran terakhir mereka salah-salahin, siapa yang mulai dulu, siapa pada nggak mau beresin gitu. Yang bikin berantakan siapa Lalu terus kemudian Tuhan mesti beresin semuanya. Alkitab nggak sepakat dengan gambaran pasifisme kayak begini. Ini bukan ajaran Alkitab gitu. Saya sudah bikin berantakan, terus habis itu Tuhan sudah beresin semua gitu. Itu mental anak-anak namanya. Maka sekali lagi waktu kita bicara tentang peace ya, damai sejahtera ya. Betul, damai sejahtera itu dari Tuhan ya. Tapi kita sendiri juga mengejar damai sejahtera itu. Kalau sudah baca dalam cerita tadi ya, para gembala tadi ya setelah mendengar kalimat itu kan, mereka pergi kan ya, mereka pergi gitu. Mereka bukan setelah mendapatkan kalimat damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya, terus mereka pegang-pegang, iya loh ayem ya sekarang ya, mendadak hari ini kok agak lain ya suasananya ya, bisa lihat malaikat, terus sekarang jadi tentrem gitu kan. Tidak, tidak. Mereka datang pergi melihat bayi itu. Setelah damai sejahtera, mereka pergi mau mengenal siapa bayi itu gitu. Ada satu gerakan yang aktif, peace itu bukan dimengerti sebagai satu ketenangan yang statis, tahu statis, peace, statis gitu. Sementara orang konflik yang kayaknya terlalu banyak pergerakan, terus kalau peace itu statis gitu. Itu bukan konsep Kristen anyway, bukan konsep, mungkin konsep di dalam kepercayaan lain mungkin deh, tapi bukan konsep Kristen gitu. Peace itu bukan konsep ketenangan yang terus kemudian seperti kayak apa itu danau yang tenang, yang nggak ada pergerakannya, yang ya terus habis itu angin sepoi-sepoi gitu, itu namanya peace gitu. Nggak cocok gambaran peace kayak begitu di dalam Alkitab gitu. Yesus sendiri waktu dia lahir itu dikejar-kejar oleh Herodes. Nggak ada tranquility di situ nggak ada. Ada tranquility menurut konsep firman Tuhan ya, bukan tranquility menurut dunia. Damai dengan Allah itu damai yang pertama ya. Damai dengan diri kita, damai dengan sesama, termasuk juga damai dengan lower creation ya, dengan ciptaan yang lebih rendah. Ini antara apa ini makhluk ya. Saya mau bicara apa sih waktu kita bicara tentang damai, jangan lupa damai itu nggak bisa dimengerti tanpa relasi. Damai itu aspek relasional. Damai itu membutuhkan yang lain untuk kita bisa bicara damai gitu. Saya nggak bisa memahami individual peace itu gimana personal peace, individual peace. Saya di rumah sendirian tenang, nggak ada yang ganggu. Itu bukan damai, karena damai itu selalu ada urusannya dengan yang lain. Sekali lagi ya, kita dengan Tuhan, kita dengan diri kita sendiri termasuk dengan orang lain, dengan lower creation. Berarti damai itu cuma bisa dihayati melalui relasi. And yet waktu kita bicara relasi, relasi itu banyak sekali resikonya ya. Resikonya itu banyak sekali berelasi itu gitu. Kalau nggak relasi kan nggak banyak resiko kan Kalau saya nggak ngomong sama orang, dia nggak ngomong sama saya, kelihatannya kan peaceful gitu kan ya. Yet itu bukan peace. Kalau menurut Alkitab itu bukan peace. Kita nggak mungkin mengerti damai tanpa relasi. And yet waktu relasi itu sekali lagi ya kita nggak usah ngomong relasi dengan orang lain lah. Relasi dengan Tuhan pun juga bisa ada resikonya Resiko apa sih? Resiko ternyata yang saya pikir nggak sama dengan yang Tuhan pikir. Waktu saya minta gini, ternyata Tuhan punya pikiran lain. Ini kan semacam resiko kan Orang Israel tuh mereka mengharapkan Mesias. Mereka datang dengan pengharapan Mesias menurut pandangannya mereka. Lalu terus Yesus memperkenalkan diri sebagai Mesias. Ini relasi kan nggak ketemu ternyata gitu. Ternyata nggak cocok konsep relasinya gitu. Waktu Yesus membuat mujizat mengenyangkan banyak orang ya, 5.000 orang lebih dengan perempuan dan anak-anak. Terus kemudian Yesus memperkenalkan dirinya lagi. Ini mau bikin relasi, nggak cocok lagi, nggak cocok. Karena mereka punya bayangan mereka sendiri tentang seharusnya bagaimana gitu. Jangan lelah ya waktu Tuhan itu mengoreksi konsep kita tentang Dia gitu. Kita jangan lelah dikoreksi kayak begitu gitu. Karena kalau kita nggak dikoreksi, kita nggak akan mengerti apa artinya peace on earth, peace yang sejati. Coba melihat gambaran ini ya.
waktu gembala-gembala itu kan mendapat visi malaikat menyanyi ya, itu kita bisa bayangkan so glorious gitu, begitu megah. Tapi setelah malaikat itu pergi, terus mereka menghadap bayi Yesus ya. Gak ada cahaya kan di situ kan saya. Cuma Rembrandt yang kasih cahaya kuning-kuning gitu. Rembrandt, Caravaggio apa gitu ya dan sebagainya. Tapi aslinya gak ada tulisan, ada cahaya gak ada. Maksudnya bayi biasa kecil gitu. Rada anti klimaks ya sudah pengalamannya kan, betul kan? Anti klimaks itu. Setelah melihat malaikat ya menyanyi begitu bagus, tiba-tiba cuma lihat bayi kecil gitu. Gak ada cahayanya, gak ada apanya gitu kan ya. Mesti ada orang lain yang kasih emas, mur, kemenyan dan sebagainya. Kayak gambarannya agak suram gitu ya. Menurut dunia saya mendingan tadi waktu malaikat tadi ya, lebih terang benderang dan sebagainya. Tapi ini gambaran peace yang mau diajarkan. Ada perdebatan saya di dalam kata ini ya, saya kata apa itu peace on earth, saya baca bahasa Indonesia ya. Damai sejahtera di dalam bahasa Indonesia di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maksudnya kita mesti mengerti kalimat ini bagaimana ya? Inklusif atau eksklusif? Ini berita universal atau untuk sebagian orang? Saudara mungkin pernah dengar ya tafsiran kayak begini ya. Ini damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maksudnya ini damai sejahtera di bumi hanya di antara manusia yang berkenan kepadanya, atau damai sejahtera di bumi untuk semua manusia, yaitu manusia yang kepadanya Tuhan berkenan gitu. Nah, bahasa perbedaan ini ya. Jadi istilah yang di dalam bahasa Indonesia itu kan juga ada ambigu ya. A yang apa gitu ya. Istilah yang itu bisa membatasi. Maksudnya ini ya. Botol yang kosong. Ya berarti kita bicara cuma botol. Ada botol baik yang kosong dan tidak kosong. Terus saya bilang botol yang kosong. Berarti hanya botol yang kosong saja. Bukan semua botol. Nangkep ya. Botol yang kosong, bukan semua botol. Itu berarti yang di dalam pengertian yang langsung eksklusif gitu. Tapi saya bisa bicara yang di dalam pengertian botol ya, yaitu yang terbuat dari plastik ini gitu. Kita nggak ngomong yang terbuat dari beling ya. Anggaplah misalnya botol itu memang terbuat dari plastik. Ini cuma mendeskripsikan sebelumnya gitu. Botol atau gini lah, ini yang lebih sederhana ya. Botol yaitu yang dipakai untuk mengisi air yang orang daripadanya minum. Nah, kebaca poin ini ya. Botol yaitu botol yang biasa dipakai orang untuk minum air gitu. Ini saya nggak sedang membatasi botol, hanya botol yang dipakai. Memang semua botol dipakai untuk minum, untuk apa lagi kalau nggak begitu kan ya. Jadi saya cuma pakai istilah yang itu untuk menjelaskan fungsinya botol. Botol yaitu yang dipakai minum, sederhana kan saya. Nah ini loh, waktu kita mengerti kalimat ini sebetulnya bagaimana? Karena di dalam bahasa aslinya saya dua-duanya ini bisa diterjemahkan seperti itu. Nggak harus diterjemahkan secara eksklusif, yaitu manusia, jangan lupa ya, hanya yang berkenan kepadanya. Memang bisa diterjemahkan seperti itu. Tapi juga bisa diterjemahkan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Yaitu ya, siapa itu manusia? Manusia itu yang Tuhan berkenan, makhluk yang Tuhan berkenan kepadanya. Nangkep Pak saya? Jadi manusia yang kepadanya kepada manusia itu Tuhan berkenan. Dua-dua ada menariknya, saya mau mempertahankan ambiguitas ini ya, karena ini kelimpahan tafsiran sebetulnya kita mungkin nggak harus memilih. Gitu. Kalau saudara pilih tafsiran yang universal itu konsisten dengan ayat sebelumnya, dan kalau sudah baca komentar ada komentar yang menafsir seperti itu. Damai sejahtera itu diberikan bagi semua orang, bagi semua orang. Kita baca ini ya, ayat 10, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, untuk all people, semua orang. Ya, bukan untuk sebagian orang loh. Bukan cuma untuk bangsa Yahudi saja, untuk seluruh bangsa. Ini all people. Jadi waktu dikatakan manusia ya yang kepadanya Tuhan berkenan, ya semua manusia. Kalau manusia akhirnya enggak mendapatkan itu ya, karena manusia sendiri yang menutup dirinya dari damai sejahtera itu persoalan daripada manusia. Ini universal offer of grace. Di dalam reform teologi juga ada poin ini kan, the universal offer of the gospel. Ya. Tapi memang ada yang menolak kan akhirnya. Di sisi yang lain, kita juga bisa tafsir di dalam pengertian manusia yaitu manusia yang berkenan kepada. Sebutnya
terjemahan lebih baik ya, bukan manusia yang berkenan kepadanya, tapi manusia yang diperkenan oleh Tuhan ya. Sudah melihat arah bedanya ya. Ini bukan manusia yang berkenan kepada Tuhan, tapi manusia yang kepadanya Tuhan berkenan. Nangkep gak ya? Yang diberikan favor oleh Tuhan gitu. Bukan manusia yang bisa pleasing Tuhan itu. Siapa yang bisa pleasing Tuhan? Manusia yang kepadanya Tuhan itu berkenan ya. Jadi ini arahnya dari atas ke bawah gitu. Nah kalau kita tafsir secara particular, secara eksklusif, siapa ini manusia yang diperkenan Tuhan itu ya? Siapa? Di dalam cerita ini gembala-gembala, gembala-gembala itu manusia yang diperkenan oleh Tuhan. Gembala-gembala ya, orang-orang yang nggak terlalu penting di dalam masyarakat. Ini bukan Herodes, bukan ahli Farisi, ya, bukan ahli Taurat, bukan Farisi, bukan gembala-gembala. Kelompok yang marginal ya, yang defenseless, yang nggak ada pengharapan, yang ya oke lah nggak penting, namanya juga siapa nggak tahu gitu ya. Orang Majus pun lebih keren gitu kan ya, lebih keren. Kalau bikin drama mungkin orang lebih suka mau jadi orang Majus karena bawa emas-emasnya. Gembala-gembala ada impersonal ya, itu nggak terkenal gitu lah, ada kayak pemain cadangan gitu apa, figuran ya. Gembala-gembala ini yang diperkenan oleh Tuhan, kontras dengan Herodes yang dilewati, Pilatus yang dilewati, bahkan pemimpin-pemimpin agama yang dilewati. Ada orang-orang yang dilewati di dalam Natal, dilewati oleh Tuhan, yang Tuhan nggak berkenan kepadanya. Orang-orang yang merasa dirinya penting, orang-orang yang merasa dirinya besar, orang-orang yang merasa dirinya itu dibutuhkan, ya, orang-orang itu yang dilewati, dilewati gitu. Mereka nggak mendapatkan damai sejahtera, karena mereka punya damai sejahtera mereka sendiri gitu, yang membuat akhirnya damai sejahtera yang dari Tuhan itu seperti nggak relevan. Kita di bagian yang mana, khususnya Lukas kan? Perempuan juga by the way, perempuan gitu. Kalau di dalam Lukas ya. Ini kan budaya patriarkal, budaya yang sangat meninggikan laki-laki. Tapi ternyata waktu kita membaca di dalam Lukas ya, itu perempuan yang diangkat. Saya bicara begini saudara jangan sombong ya. Ini kita sekarang di dalam sosiologi yang luar biasa berbeda. Perempuan sekarang banyak yang kurang ajar terus terang saudara. Sehingga akhirnya jadi bukan perempuan lagi gitu, jadi mirip budaya patriarkal di dalam Alkitab yang akhirnya dilewati lagi. Sudah tangkap ya poin ini ya. Kalau di dalam zaman dulu itu orang laki-laki yang sombong, saya laki-laki itu cuma perempuan. Lalu Tuhan ya berkenan kepada kelompok marginal seperti perempuan. Sekarang mungkin perempuan yang memarginalisasi laki-laki kayaknya. Perempuan yang sombong kali sekarang yang sok hebat dan sebagainya. Akhirnya mengencet laki-laki. Nah akhirnya Natal untuk laki-laki akhirnya bukan untuk perempuan itu. Another reversal motif sekarang ya. Saya nggak tahu kita di dalam posisi apa gitu. Tapi intinya kalau kita menangkap di dalam konsep Lukas ya, saudara akan mendapati bahwa Tuhan tuh nggak tertarik dengan social order yang dibangun oleh dunia ini gitu. Tuhan sama sekali nggak tertarik gitu. Dia punya ordernya sendiri, Tuhan ya. Gembala-gembala di sini misalnya ya. Ada malaikat khusus yang memberitakan kepada mereka gitu. Bahkan Maria pun yang so blessed, Alkitab menyebut ini yang the blessed Mary ya. Maria yang berbahagia pun satu malaikat kan ya. Ini berapa malaikat cuma satu gitu. Gembala-gembala ini gitu. Siapa yang lebih penting ya di sini itu ya. Ya saya bukan mau bikin ranking sih di sini. Cuma intinya adalah kita mendapat satu perlakuan istimewa dari Tuhan kepada gembala-gembala ini ya. Either way, tafsiran saudara itu universal atau particular, kekuatan yang universal ya. Tuh dari sisi Tuhan, dia sudah memberikan damai itu bagi dunia ini, bagi bumi ini. Lalu kita sendiri mau berbagian di dalamnya atau tidak, seperti prodigal son, mau balik atau tidak gitu. Dan Tuhan menunggu. Atau kita pakai model ini ya, kedaulatan Tuhan hanya diberikan bagi sebenarnya nggak bertentangan sama sekali karena pada akhirnya yang menerima juga adalah orang-orang yang seperti gembala ini gitu. Orang seperti Herodes mau diumumkan bagaimanapun dia juga akan tertarik untuk mendapatkan damai sejahtera, itu nggak akan tertarik. Nah kalau kita pakai perspektif yang kedaulatan Tuhan particular ya, diberikan hanya kepada orang-orang yang Tuhan berkenan. Lalu kita melihat orang-orang seperti apa yang Tuhan berkenan gitu.
Sekali lagi ya, bukan orang-orang yang memperkenan hati Tuhan ya, tapi orang-orang yang diperkenan Tuhan gitu. Nggak ada orang bisa memperkenan Tuhan, saya nggak ada. Tapi orang-orang yang diperkenan Tuhan, siapa yang diperkenan Tuhan? Yaitu loh, orang-orang yang sering diinjak-injak oleh masyarakat itu, orang-orang yang sering dibuang, orang-orang yang sering kali nggak disenyumin, ya, orang-orang yang nggak dihormati, kalau lewat nggak dihormati, orang yang ya orang-orang seperti itu sih, yang Tuhan berkenan. Gitu. Kita rindu saudara itu membicarakan ini ya, peace on earth. Selain pembicaraan tadi ya, peace antara pertama kita sendiri, kita dengan Tuhan, kita dengan diri kita sendiri, kita dengan sesama, lalu kita dengan lower creation. Tapi ini model ini ya, gereja ini ya, gereja Tuhan. Mesti menjadi model ya, community of peace. Gereja sebagai peaceful community. Peace on earth, peace on earth. Memang damai bagi bumi, bagi dunia. Tapi kalau sudah coba kaitkan dengan seperti surat Kolose, seperti surat Efesus ya, yang sangat menekankan aspek gereja. Tuhan mendatangkan damai di bumi ini melalui gerejanya. Kalau gereja gagal, saya hadir sebagai community of peace. Lalu dunia mau dapat peace dari mana, saya? Kalau gereja gagal, saya menghidupi ini ya, komunitas damai sejahtera. Lalu terus kemudian dunia ini pengharapannya dari mana lagi? Gitu. Alkitab menyebut kita ini tubuh Kristus ya, tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu ya berarti mewakili Kristus ya. Kristus terangkat ke sorga ya, tubuhnya itu naik ke sorga. Lalu kita disebut tubuh Kristus. Berarti apa sih? Kita ini menggantikan, mewakili kehadiran Kristus secara tubuh di sini, di bumi. Gitu. Kehadiran Kristus melalui kehadiran gerejanya, melalui kehadiran tubuhnya. Dan tentu saja juga kehadiran rohnya. Mari kita belajar saya di dalam ini tahun yang akan datang, ini berita Natal, lebih lagi menghayati apa artinya gereja menjadi komunitas damai sejahtera. Bukan di dalam pengertian kesempurnaan yang nggak bisa menyakiti lagi satu dengan yang lain, pasti bukan itu saya, karena itu nggak realistis. Dan sudah pasti bukan diminimize dengan cara ya udahlah nggak usah terlalu dekat sama orang gitu, ntar deket terlalu orang ntar ada konflik lagi. Itu juga bukan itu pasti gitu. Karena itu juga bukan berarti persekutuan gitu. Tapi bagaimana kita bisa overcome konflik ya, bagaimana kita bisa overcome ketersinggungan ya. Bagaimana kita bisa overcome those broken relationships itu ya, seperti tadi di drama itu, yang kemudian di overcome gitu. Broken relationship selalu ada, karena kita ini sinful. Bagaimana nggak ada broken relationship? Ada pasti gitu. Di keluarga kita juga ada. Tapi bagaimana terus kemudian kita grow? Bagaimana kita bertumbuh ya. Alkitab mengatakan blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka itu disebut anak-anak Allah. Tentu saja bukan berarti kita membawa damai berlalu kita layak disebut anak-anak Allah. Bukan itu pasti ya. Tapi membawa damai itu harusnya fungsinya anak-anak Allah. Kalau kita bilang kita ini anak-anak Allah, Yesus itu anak Allah. Dan dia itu mendamaikan Bapa dengan manusia yang berdosa. Dia itu mediator, dia itu the true peacemaker. Dia adalah anak Allah. Lalu saudara dan saya kita disebut anak-anak Allah. Maksudnya apa sih? Maksudnya peacemakers ya, menurut ayat itu gitu. Maksudnya kita bisa menjembatani, maksudnya kita bisa membangun bridge. Maksudnya adalah kita bisa berbagian di dalam story of reconciliation. Itu kita bicara tentang peacemaker berarti itu. Lawan katanya ya, setan lawan katanya yang selalu merusak gitu. Hubungan yang di dalam keadaan baik-baik jadi dipecah semuanya. Itu pekerjaan setan. Lawan katanya anak Allah. Orang gak di dalam relasi yang broken malah dibikin broken ya. Di mana dia hadir di situ bikin relasi jadi broken. Ini iblis ya. Bukan anak Allah. Saudara dan saya dipanggil seperti Kristus menjadi peacemaker, dan waktu kita menjadi peacemaker itu ada korban ya, seperti Yesus sendiri juga
Akhirnya mati di atas kayu salib karena dia menjadi peacemaker. Peacemaker itu bukan kita bilang sudahlah, lupakanlah kesalahan situ gitu. Terus kita datang, sudahlah, lupakanlah kesalahan situ. Peluk-pelukan selesai gitu. Saya tetap utuh gitu. Itu bukan kristologi yang kita belajar, bukan kristologi yang di Alkitab, bukan gitu. Yesus nggak bilang kepada Bapak, sudahlah, urusan gini aja kok marah-marah gitu. Terus bicara kepada manusia, ayolah, lu beribadah kepada Bapa kenapa sih gitu. Terus habis itu peluk-pelukan selesai gitu. Terus Yesus tetap utuh gitu. Itu bukan kristologi yang kita belajar, bukan gitu. Kristologi yang kita belajar itu Yesus luka, cedera, mati. Memulihkan relasi itu, hidupnya sendiri hancur karena dia menjadi peacemaker. Ada korban, ada korban di situ. Perhaps korban disalah mengerti juga takaran mungkin yang paling kecil. Kalau sudah baca di dalam cerita ini historical teologi itu orang-orang seperti Calvin mencoba untuk berada di tengah dengan jiwa ekumenikal yang biblical. Ini kelompok Zurich, kelompok Swiss, kelompok ini Lutheran. Lalu dia berusaha untuk mengimbangi. Akhirnya yang sini benci sama Calvin, yang sini pun juga benci sama Calvin. Sudah mungkin pernah mengalami kayak begini berusaha di tengah, akhirnya bukan merangkul dua-dua, yang sini juga benci, yang sini pun juga benci gitu. Sulit ya jadi peacemaker gitu. Tapi kehidupan Yesus pun kalau kita melihat di dalam dunia juga itu yang terjadi. Dia mengalami murka Bapa di atas kayu salib. Karena mau menjadi peacemaker dia berdiri di tengah gitu. Itu murka dari Bapa ditahan di dalam diri Kristus. Lalu dia menerima apa dari orang-orang di bumi? Pujian gitu ya. Thank you ya sudah ini menahan murka. Tidak dia menerima paku, tombak, salib dan sebagainya. Dari atas gencet, dari bawah digencet. Lalu dia mati di atas kayu salib. That is peacemaker. Takaran kita bukan takaran Yesus pasti, tapi setiap kita punya takaran masing-masing. Takaran kita masing-masing waktu kita mau menjadi orang yang melakukan rekonsiliasi. Peace on earth, jangan lupa mediated by atau through the church presence, the body of Christ. Kita, saudara dan saya. Ini pasca ini banjir barusan gitu, saya baca medsos Waduh yang nyinyir seperti kayak nggak selesai persoalannya ya. Ini kan sudah selesai pemilihan gitu. Apapun yang terjadi pemilihan kayak begitu di dalam keadaan apapun, ya kita satu bangsa lah Ini tetap gitu tetap di dalam benci dan sebagainya gitu. Bawa kemana kayak begini gitu. Saudara boleh nggak setuju dengan gubernur yang sekarang, kita bisa punya pendapat yang berbeda, sudah setuju yang satunya dan sebagainya. Tapi ini kan pemilihan sudah selesai, Terus habis itu sekarang gini gimana? Sudah terus marah, terus marah, menghujat terus. Itu mau kemana setelah itu? Saya nggak tahu sudah ikut-ikutan atau enggak gitu. Saya bukan berarti kita mesti puji-puji dong kalau gitu. Ya bukan itu poinnya, Tapi bahkan di dalam hal-hal yang sederhana di dalam konteks kita sebagai orang Kristen ini menghadirkan apa sih sebenarnya? Apa yang kita hadirkan? Is that peace? Rekonsiliasi? Atau kita malah memperkeruh masalah gitu? Apa sebetulnya? Ini di dalam ini konteks politik, di dalam konteks state. Lalu di dalam konteks gereja bagaimana? Di dalam konteks family, di dalam konteks pekerjaan bagaimana kita di dalam penghayatan ini peace on earth. Terakhir mungkin poin kecil. Waktu kita bicara peace, kita seringkali membicarakan hubungan personal termasuk our personal relationship dengan Tuhan, dengan sesama dan sebagainya. Tapi dalam diri kita sendiri juga itu ada aspek yang namanya waktu, waktu yang juga gak tentu reconciled with each other. Maksudnya our past, our present, and our future. Peace on earth itu termasuk menyelesaikan ini, menyelesaikan konflik, Our past, our present, our future. Ada orang yang nggak bisa berdamai dengan masa lampaunya, masa lampaunya. Nggak ada reconciliation between the present and the past.
Selalu di dalam bayang-bayang masa lampaunya, selalu ada semacam kepahitan yang nggak selesai gitu di dalam hidupnya. Yang nggak pernah diselesaikan, yang dia terus-menerus bikin distraction, pengalian perhatian ya, dengan macam-macam hal. Supaya dia pikir nanti somehow akan lupa sendiri, suppress atau bagaimana. Kenyataannya enggak, kenyataannya. Karena nggak pernah di-reconcile, nggak pernah diselesaikan persoalan itu. Kita orang timur ini orang timur pikir sudahlah bikin aja deal, ntar lama-lama juga baik sendiri. Orang timur suka banget kayak begini. Nggak mau selesaiin masalah, lalu mengharap setelah 2 tahun, 3 tahun sudah nggak jadi urusan penting lagi gitu. Pending dengan harapan tuh orang lupa sendiri. Kalau masih inget terus ya berarti pendendam lu gitu kan kira-kira kan. Masa urusan 17 tahun lalu mau dibawa-bawa terus gitu. Kenyataannya nggak benar-benar selesai juga. Tuhan nggak pakai metode itu ya untuk kita gitu. Dipending gitu sampai dosanya kita dilupakan, sampai Tuhan, aduh sudahlah itu sudah 1300 tahun yang lalu, gak usah dibawa-bawa lagi. Mana ada prinsip kayak gitu dalam Alkitab. Tuhan gak pakai cara itu kan. Itu caranya orang timur, caranya saudara dan saya. Pending sampai gak selesai dan gak pernah selesai. Our past dan present itu bagaimana ada rekonsiliasi atau tidak? Kalau gak ada rekonsiliasi, kita hidup di dalam dendam, di dalam grudges, di dalam kepahitan, perhaps di dalam trauma. Mungkin trauma masa kecil atau trauma apa, nggak tahu. Mungkin trauma yang very recent. Tapi juga ada orang yang nggak bisa berdamai antara present and future. Dia nggak bisa menatap masa depan itu dengan damai. Orang yang khawatir terus, khawatir. Orang khawatir itu nggak ada damai antara present dengan future, nggak ada. Jadi dia melihat itu selalu negatif. Semuanya negatif. Karena apa Karena nggak ada peace di dalam hatinya, nggak ada yang mendamaikan antara kekiniannya ya dengan masa depannya. Jadi setiap kali melihat masa depan selalu khawatir. Bahkan ada orang yang nggak bisa menghidupi sekarang, ada orang yang gagal berdamai dengan present. Unreconciled bukan cuma dengan past, bukan cuma dengan future, tapi juga unreconciled with present. Maksudnya apa Ini orang selalu mimpi kalau nggak nostalgia ke belakang. Ya ini hati-hati orang yang suka setel lagu evergreen tahun 60-an dan sebagainya. Karena dulu lebih tenang sama daripada sekarang ya. Mungkin saudara adalah orang yang ke belakang gitu. Itu orang yang nggak bisa living in the present itu. Nggak bisa terima fakta terus mundur ke belakang terus. Gitu. Atau orang yang nggak bisa menghidupi present terus mimpi selalu lihat ke depan itu. Nanti suatu saat nanti akan gini nanti, tapi nanti yang nggak pernah kejadian gitu. Daydreaming orang yang melamun di siang hari bolong mimpi gitu. Tapi waktu Tuhan memberikan kepada kita damai itu para gembala kita membaca di dalam cerita ini. Mereka langsung menghayatinya hari itu juga. Hari itu mereka pergi dan hari itu juga mereka mendapatkan Kristus. Mereka bukan cuma mengharapkan itu secara eskatological yang akan datang gitu, tapi mereka juga bukan melihat ke belakang seperti murid-murid yang mau dipanggil Yesus, tapi saya mau menguburkan bapak saya dulu. Saya ada ini, saya ada tugas, saya mau jual rumah dulu. Ini orang yang semuanya lihat ke belakang nggak bisa dipanggil Tuhan. Dan mereka juga bukan orang yang mimpi ke depan, tapi mereka orang-orang yang menghayati hari ini. Poin terakhir, terakhir. Damai di bumi. Jangan lupa kalimat sebelumnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu nggak bisa dipisah dua bagian ini ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Gloria in excelsis Deo. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita pakai tafsiran yang eksklusif siapa itu yang Tuhan berkenan kepadanya? Yaitu mereka yang bisa melihat visi kemuliaan Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Kita nggak bisa bicara damai sejahtera, damai di dalam hati tanpa ibadah, nggak mungkin Kita nggak bisa bicara damai untuk dunia ini tanpa sikap mempermuliakan Tuhan. Itu sama sekali nggak mungkin. Karena ayat ini satu kesatuan.
Siapa orang-orang yang betul-betul mengalami damai sejahtera yang diperkenan oleh Tuhan? Yaitu mereka yang melihat, mereka yang mengagumi, mereka yang memandang kemuliaan Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Tempat yang maha tinggi, damai di bumi. Damai di bumi, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Ada relasi antara yang di atas dan di bawah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan catatan yang kami bisa baca bagaimana para gembala ini diperkenan oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menerima damai sejahtera. Tapi bukan hanya mereka, tapi seluruh bangsa, semua orang yang ada di bumi ini, siapa saja. Kami rindu Tuhan supaya kami juga bisa mengalami damai sejahtera ini dalam kehidupan kami, dan bukan hanya secara pribadi, secara individual, tapi kami sebagai kumpulan komunitas umat yang percaya kepada Tuhan. Ketika kami melihat kemuliaan-Mu, ketika kami bukan melihat kemuliaan dunia ini, bukan ketika kami melihat kemuliaan diri kami sendiri, bahkan kemuliaan gereja kami, tapi kemuliaan-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Kami ingin Tuhan supaya Engkau yang mau menyatakan, menghidupkan kembali berita Natal ini, dan melalui kami seperti para gembala, kami juga boleh menyaksikan, menceritakan apa yang kami dengar, apa yang kami alami. Kami boleh mengejar Engkau, dan kami boleh pergi menyatakan berita ini kepada orang-orang yang di luar, yang berusaha mencari damai tapi tidak mendapatkannya. Kami yang menerima gratis, cuma-cuma dari tangan Tuhan, tolong supaya kami tidak menahannya bagi diri kami sendiri. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.